Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Kalau semuanya Baik. baik ya. Coba sebelum kita mulai belajar, kalau Ibu tanya apa kabar semuanya, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa, Bu. Ya. Ya, Bu. Apa kabar semuanya? Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kalau Ibu tanya lagi, Allahu ya. Ya, semoga kita selalu semangat ya. Hari ini kalau Ibu lihat siapa yang tidak hadir ketua kelasnya? Coba Yona, Sundari. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Betul, hari ini hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Coba Nak Yona sekalian bantu Ibu untuk menyiapkan kelasnya, dipimpin doa untuk membuka pelajaran terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, terima kasih Nak Yona ya. Nah, hari ini kita akan belajar. Sebelumnya kita ingat dulu bahwa di pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar tentang zat aditif, itu ada bahan pengawet dan bahan penyedap makanan ya. Ada yang masih ingat tidak tentang bahan pengawet dengan bahan penyedap makanan? Masih, Coba Bu. masih Bu. coba Ibu tanya Nak Robin Sugara tentang bahan pengawet dengan bahan penyedap makanan yang masih diingat apa, Nak? Kalau bahan pengawet, Bu, biasanya ada garam, Bu. Kalau yang ini, yang kemarin, yang Ibu jelaskan kemarin, ada garam, ada gula, ada apa namanya, yang buatan itu, Bu, yang dari pabrik itu, Bu, lupa saya, Bu. Ya, tidak apa-apa, Nak. Benar ya. Jadi ada berbagai bahan. Jadi bahan penyedap itu ada penyedap alami, pengawet alami, ada penyedap buatan dan pengawet buatan dari berbagai macam. Untuk yang buatan dari berbagai macam makanan instan ya, Nak ya, produk instan, produk kemasan. Sedangkan alami itu kita buat sendiri. Nah, yang hari ini yang akan kita pelajari adalah zat aditif yang selanjutnya, yaitu adalah tentang, coba perhatikan, Ibu punya 2 buah yang sudah Ibu buat. Perhatikan sini. Yang satunya itu adalah Ibu buat dari bahan kemasan. Ibu ambil dari bahan kemasan, itu salah satu produk yang sering kalian jajan, kalian minum. Ya, ini. Lele, Bu ya? Ale-ale, Nak. Ya, produk ale-ale. Murah yang ini Ibu buat sendiri, namanya adalah jus buah naga. Sengaja Ibu buat warnanya itu dengan kandungan yang jumlahnya yang sama supaya menyamakan dengan produk yang kalian minum ini. Coba perhatikan, Nak, dari segi gambar. Terlihat tidak ini, Nak? Ya, Bu, kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Alhamdulillah. Nah, coba perhatikan sini, Nak. Menurut kalian mana yang lebih menarik warna yang Ibu buat dari produk ini, yang Ibu ambil dari kemasan, yang ini yang Ibu buat sendiri? Ayo. Yang ale-ale, Bu, lebih menarik, Bu. Yang ale-ale lebih menarik, Nak. Benar ya? Yang ale-ale lebih menarik karena warnanya terlihat apa? Nah, lebih terang, Bu. Lebih terang. Nak Rizka ya, Nak Yuna ya, lebih terang, terlihat lebih terang, lebih cerah. Sedangkan yang ini agak bosan ya ngelihatnya ya. Iya, Bu. Warnanya agak ini tidak menarik untuk diminum. Bosan sih. Iya, Bu. Nah, hari ini yang kita pelajari ada kaitannya. Kenapa Ibu tunjukkan warna-warna ini tadi, minuman ini tadi ya? Ibu ingin membahas kalau setiap makanan itu yang kita makan, baik yang alami ataupun yang buatan itu punya dampak terhadap kesehatan kita ya. Coba Ibu ingin sensitif jenis ketiga itu adalah bahan pewarna buatan ya. Di sini bahan pewarna buatan atau sintetis. Nah, coba perhatikan sini, Nak. Ya, zat aditif yang ketiga itu adalah bahan pewarna buatan. Bahan pewarna buatan itu di sini ada pertanyaan, apa sih dampaknya bahan pewarna buatan terhadap kesehatan kita? Ya. Nah, itu kita kaitkan dulu dengan tujuan kita belajar hari ini. Tujuan kita belajar hari ini yang pertama adalah mengetahui dampak pewarna buatan atau sintetis terhadap kesehatan manusia. Ya, ini ya dibuat oleh suatu pabrik. Yang kedua,
itu adalah membuat produk makanan sebagai bentuk pencegahan dari dampak Ibu nanya. pewarna buatan terhadap kesehatan manusia. Jangan mengetahui dampak pewarna buatan terhadap kesehatan manusia. Yang kedua, untuk mengatasinya kita membuat makanan dari produk bahan pewarna alami. Iya, bahan pewarna alami. Coba perhatikan. Ya, Ibu ulangi lagi, kita bahas dulu. Ini ada jenis-jenis pewarna buatan. Ibu sajikan 2 buah gambar. Coba yang tahu melihat gambar ini, ada yang bisa menjelaskan apa kedua gambar ini maksudnya? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan, Nak Rizka. Nak Rizka ya? Iya, Bu. Itu ada ini, Bu, ada satu satu bahan alami, satunya kayaknya ini hasil produksi dari pabrik, Bu, kayaknya, Bu. Yang Iya, jadi yang satunya gambar dari bahan pewarna alami dan yang satunya itu dari bahan produksi pabrik, enggak ya? Berarti Iya, Bu. produksi berarti dibuat ya. Iya, Bu. Yang lain bagaimana Nak pendapatnya? Nak Yuna? Sama, Bu. Sama. Nak Fauzi sama ya, Nak ya? Berarti Sama, Bu. ya, ada 2 jenis, benar. Ada 2 jenis pewarna ya. Yang pertama itu adalah pewarna alami yang bisa kita ambil dari lingkungan di sekitar kita. Yang kedua itu adalah pewarna buatan yang dibuat oleh suatu produk pabrik ya. Coba perhatikan sini, Nak. Ada alami, ada dibuat oleh pabrik. Pasti pabrik itu menggunakan bahan kimia terhadap Iya. produk tadi ya. Nah, coba apa dampaknya? Nah, coba ini kita bedakan dulu ciri-cirinya ya. Kalian sering makan makanan tidak tahu itu makanan itu adalah makanan dari bahan pewarna alami atau bahan makanan dari bahan buatan. Nah, ini Ibu jelaskan dulu ciri-cirinya. Yang ciri-ciri yang menjadi pembeda antara bahan alami dengan pewarna buatan. Kalau pewarna buatan yang pertama warnanya lebih cerah. Coba lihat, warnanya lebih cerah. Iya, Bu. Lebih terang, Bu, ya. Iya, lebih terang. Yang kedua, ketika diminum, ya, ketika diminum ini meninggalkan jejak. Nah, coba siapa yang pernah merasa beli produk kemasan kemudian di lidahnya ada bekas? Oh, yang kayak Saya, Bu. Fanta kayak gitu Saya, ya. Reza, Bu, sering beli minuman, Bu. Reza. Oh, rasa minuman ya. Apa tadi apa nasi? Kemudian yang ketiga itu adalah warnanya mudah luntur ketika terkena air. Ya, itu ciri-cirinya ya. Jadi kita ingatkan setiap produk yang kita makan itu sudah ketiga ciri ini atau belum, ya. Sudah masuk ke 3 ciri ini. Berarti kalau ada 3 ciri ini masuk ke dalam produk makanan yang kita makan, ya, baik apapun itu bentuknya, berarti itu adalah produk yang menggunakan bahan sintetis atau pewarna buatan. Nah, apa bahayanya? Kan kami sudah makan makanan yang diproduk sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh BPOM. Benar, tetapi setiapnya pasti ada. Nah, kita tonton video yang satu ini. Ya, ini makanan yang kalian makan ya. Sering makan ya. Makanan kemasan yang sering kalian makan. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Ini Ibu sering lihat, ya. Jadi ini makanan-makanan jajanan yang ada di sekitar sekolah kita. Ini ada videonya. Coba perhatikan, Nak. Setiap makanan walaupun ada prosedurnya yang namanya buatan, apa sih dampaknya? Ini. Nggak muncul suaranya, Bu. Memang nggak ada suaranya, Bu, Kak? Sudah ditonton? Sudah semua ya? Bu, Sudah sudah. ya. Jangan gagal fokus ya. Tadi ada beberapa produk pewarna buatan ya dengan dampaknya. Coba kalau Ibu tanya, nah Rizka Tama dari video Ya, yang Bu. ditayangkan, apa yang bisa dijelaskan, Nak? Oh, tadi tuh dari ini, Bu, ada zat pewarna ini, Bu, ya, ada zat pewarna buatan. Nah, zat pewarna buatan tadi tuh kayaknya itu ini ya, Bu, kandungannya tuh bahan-bahan kimia gitu ya, Bu, ya. Bahan-bahan kimia yang memang ini yang dari pabrik gitu, Bu. Maksudnya bukannya yang alami-alami seperti itu. Ya, benar, Nak. Ya, yang lain. Coba Ibu minta pendapatnya, Nak Robin. Menurut hasil tangkapan saya, Bu, jadi
tadi itu ditampilkan beberapa zat pewarna yang bahaya menggunakan zat pewarna. Karena di tampilan itu Bu ada beberapa zat pewarna yang kira-kira boleh dan tidak boleh digunakan tadi Bu ya. Jadi yang boleh itu ya, tapi boleh itu dalam artian boleh digunakan dalam jumlah yang terbatas. Nah, begitu Bu kira-kira. Kalau yang tidak boleh digunakan itu memang benar-benar jangan digunakan. Itu kalau tangkapan saya dari video tadi Bu. Iya, Makasih, Bu. benar, Nak. Iya, terima sama-sama, Nak ya. Ya, Ibu makasih. Ya, jadi seperti ini, Nak, ya, benar kata di Rizka tadi, penjelasan Rizka dengan penjelasan Robin bahwa produk ini sebenarnya adalah produk-produk yang sebagiannya itu ada dalam makanan, ada juga produk ini itu digunakan di dalam produksi tekstil ataupun cat, ya, cat. Jadi, nah coba perhatikan produk-produk yang sudah ada diperbolehkan untuk makanan saja, ya, mengandung bahan kimia yang kalau digunakan terus-menerus itu akan berdampak terhadap kesehatan kita. Tadi kan sudah jelaskan ada yang untuk menjadi kanker, ada yang bisa menjadi alergi, ya. Apalagi produk tersebut yang tidak kita ketahui itu terbuat dari untuk dipergunakan ke bahan tekstil atau cat. Nah, banyak misalnya kita ketahui bahwa ada konsumen-konsumen kadang-kadang tidak tahu, tidak membaca lagi produk yang ia minum. Nah, kalian pernah tidak membaca produk-produk yang kalian minum ini atau kalian makan dalam produk kemasan? Ya, tidak pernah kan? Ya, yang penting makan kan. Kalau sudah lapar pokoknya kejar tayang, bodoh amat Bu sama baca-baca ini ya. Nah, itu. Yang penting masuk perut Bu ya. Yang penting masuk perut. Ada lagi yang kedua kendalanya, walaupun kita teliti untuk membaca, tetapi ada satu produk itu kadang-kadang suatu produk tidak mencantumkan bahan pewarna yang ada di dalam kemasan ini. Jadi kita tidak tahu itu pewarna apa yang digunakannya, sintetis ya, untuk cat, untuk tekstil atau memang untuk makanan ya. Yang pasti tadi suatu pabrik itu dalam memproduksi dia ingin menyebabkan makanan itu bertahan lama, menarik dan pasti untung. Iya, Bu. Iya, benar. Nah, dari video yang Ibu tayangkan, dari apa yang Ibu jelaskan, kira-kira apa yang harus kita lakukan Nak, untuk mengatasi masalah ini? Apa yang harus kita lakukan? Ya, coba Nak Yuna, apa Nak Yuna? Berarti yang harus kita lakukan adalah mencoba membuat warna alami dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Benar, Nak Yuna. Benar, Nak Yuna. Kasih aplaus untuk Nak Yuna, Nak. Ya, benar ya. Jadi untuk mengatasinya kita harus bisa memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita, yaitu membuat produk dari bahan alami. Membawa bekal ke sekolah dengan membuat sendiri menggunakan bahan alami itu tidak terlalu berat. Yang penting itu adalah untuk kesehatan kita, ya. Benar ya, kata itu Ibu sudah kita cari solusinya tadi, benar kata Nak Yuna, sudah diselesaikan. Nah, ini Ibu bagi kelompok ya. Kelompok 1 untuk membuat satu produk yang menggunakan bahan pewarna alami. Untuk di kelompoknya masing-masing atau masuk ke kelompoknya masing-masing sudah Ibu buat kelompok WA ya. Nah, di situ sudah Ibu share LKPD-nya. Ya, silakan dibaca LKPD yang Ibu share. Membuat rancangan tujuan pembelajaran kita adalah membuat rancangan tentang produk makanan yang menggunakan bahan pewarna alami, ya, bahan pewarna alami. Silakan dibaca, silakan berkonsultasi, silakan bekerja sama dengan teman-temannya. Jangan lupa di sini yang Ibu nilai, Ibu pantau dari sini. Yang pertama, keaktifan kalian dalam grup, ketepatan kalian dalam menyesuaikan rancangan, dan yang ketiga itu adalah hasil rancangannya itu sampai ke akhir produknya nanti ya. Jadi Ibu lihat kerjasamanya kalian di sini. Bagaimana kalau penyelesaian LKPD-nya Ibu beri waktu itu lebih kurang 20 menit. Bisa, Nak? Bisa, Bu. Bisa. Nah, alhamdulillah, silakan dikerjakan. Ibu tunggu waktunya sampai 20 menit ya. Ini Ibu stop screen dulu untuk Ibu lihat pekerjaan kalian di grup masing-masing. Nah, coba kelompok 1 sudah mulai. Sudah dikerjakan LKPD-nya, Bu. Alhamdulillah. Nanti ya, Bu. Tuh kita tunggu yang lain, Ibu Fauzi. Coba Ibu cek kelompok 3. Kelompok 3 belum ada respon. Kelompok 2, coba kelompok 2, Ibu Rizka Tama ya. Nak Rizka Tama sedang proses mengerjakan, Bu. Ya, Ibu tunggu ya, Nak ya.
Silakan dikerjakan kerjasamanya, kekompakan anggota kelompoknya, pilih satu produk yang tidak memberatkan kalian ya nak ya. Jangan sampai mengeluarkan biaya yang terlalu mahal sehingga merugikan kalian. Cari yang cepat, murah, dan mudah untuk dibuat. Kelompok 3 sudah Bu, ya nanti satu kita lihat kelompok 3 sudah, kelompok 2 kita buat apa? Masih 10 menit lagi ya nak ya. Jika ada kesulitan, ingatkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita itu banyak, ya, banyak. Ada kunyit, ya, ada pandan atau daun suji. Itu sudah ada di LKPD-nya, Ibu share linknya, ya. Coba kalian cek, itu kalian baca-baca, kalian buka-buka, mungkin bisa menjadi referensi untuk makanan ataupun pewarna alami yang akan kalian gunakan, disesuaikan ya. Kelompok 2. Kelompok 3 sudah, kelompok 1 siap presentasi, alhamdulillah, berarti tinggal menunggu kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Apa sudah siap? Ada kendala tidak kelompok 2? Kesulitan dalam bentuk produk tadi? Siap Sudah, ya, Bu. siap. Dengan bolunya ya. Iya. Kelompok 3 bikin bakmi, buat mie saja ya. Kelompok 2 membuat bolu ya. Kelompok 1 itu membuat mie basah hijau dari bayam. Ya. Sudah semua berarti ya nak ya? Sudah semua, ya, belum sampai 10 menit sudah bisa. Berarti kerjasama dan kekompakannya itu sangat baik ya dalam kelompoknya. Baik, kalau tidak itu coba Ibu tanya dulu, kira-kira pengerjaan ini berapa lama Lana? Yang dibutuhkan? Untuk tuh buat mie basah berapa? Kalau untuk pembuatan mie basahnya cepat Bu, karena hanya memerlukan pewarna alami saja. Jadi tinggal dicampur semua bahannya, sudah bisa langsung jadi Bu. Tinggal digiling. Bisa ya? Ya, 1 hari bisa berarti ya? Ya. Buat ya, kita agendakan, kita simpulkan untuk pembuatan produk rancangan yang akan kalian buat itu adalah 2 hari ya. Setelah 2 hari kalian siap bawa produknya. Ingat, pada saat membuat produk rancangan ini kalian sudah memvideokannya ya, sudah memvideokan dari proses pembuatannya sampai ke hasilnya. Nanti baru dibawa ke sekolah karena ketika sekolah sudah presentasi. Nah, hari ini kita presentasi dulu rancangannya. Ya, presentasi rancangannya. Terima kasih anak-anak Ibu. Sekarang ada yang sudah siap untuk presentasi? Ada Bu dari kelompok 1 Bu. Iya, kelompok 1. Seluruhnya harus siap ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berarti yang duluan dulu kelompok 1 ya. Siap-siap untuk kelompok 2 dan kelompok 3 presentasi hasil rancangannya. Silakan Nak Fauzi atau yang lain di kelompok 1-nya untuk mewakili presentasinya. Nak Rema, Atas kesempatannya, kami dari kelompok 1 terdiri dari Maya, Reza, dan saya Fauzi mencoba mempresentasikan hasil LKPD yang sudah kami lakukan. Di sini saya izin share screen ya Bu. Kelompok kami dari kelompok 1. Permasalahan yang bisa kami rumuskan menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana cara kita mengurangi konsumsi jajanan dan minuman yang mengandung bahan pewarna buatan. Untuk aktivitas 1.1 yakni mendesain perencanaan produk yang akan dibuat. Judul produknya adalah mie basah hijau. Alat dan bahan kita bisa menyiapkan 300 gram tepung cakra atau tepung protein tinggi. Yang kedua, siapkan 1 butir telur ayam. Ketiga, siapkan setengah sendok makan minyak sayur. Yang keempat, siapkan 4 sampai dengan 5 sendok makan jus bayam yang telah disaring dari segenggam daun bayam. Kemudian bahan terakhir adalah garam secukupnya. Untuk langkah pengerjaan, yang pertama sekali, bayam tadi di blender dengan sedikit air, lalu nanti airnya disaring. Kemudian campurkan semua bahan yang sudah disebutkan tadi, lalu uleni sampai kalis. Selanjutnya bagi adonan menjadi 3 bagian, terus dipipihkan
lalu diamkan selama 30 menit. Yang keempat, tipiskan adonan dengan mesin penggiling mie. Pada saat penggilingan itu kita bisa menaburkan tepung di adonan mie-nya agar mie tidak lengket saat digiling. Dan terakhir, setelah mie digiling, mie siap untuk dipakai untuk membuat mie basah. Jadi itu hasil rancangan kami berupa produk mie basah hijau dari pewarna alami Bayam ya Bu. Iya, terima kasih ya Nak ya. Berarti cuma pengerjaannya 1 hari ya. Bahan pewarna Ya, Bu. yang digunakan di sini bahan pewarna alaminya dari apa Nak? Dari Bayam Bu, Dari bayam. Warna yang dihasilkan apa Nak? hijau. Iya ya. Bagaimana cara buat bahan pewarnanya? Itu ada di langkah alat dan bahan yang keempat Bu. Iya. Bayamnya nanti dicuci bersih terus di blender Bu sehingga menjadi jus bayam. Iya, di blender dibuat jus bayam ya Nak ya. Ya, terima kasih. Bagus. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi atau mau memberi pertanyaan terhadap kelompok 1 tentang mie hijau dari bayam ya? Membuat mie hijau dari bayam. Coba kelompok 2 atau kelompok 3. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau mau memberi tanggapan? Ada? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Ya, menarik ya bahan makanan yang akan dibuatnya, produknya yang akan dibuat di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih Nak Fauzi ya, benar menggunakan bahan bayam. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya izin stop share ya Bu. Iya, silakan Nak. Wabarakatuh. Terima kasih ya. Ibu bangga dengan kalian karena kalian bisa mengerjakan ini, menjaga kekompakan sehingga apa yang kalian inginkan, yang apa Ibu ingin capai itu kalian sudah bisa merancangnya dengan cepat ya. Nah, buat kesimpulannya ada yang bisa bantu dari materi yang hari ini atau kita lakukan? Saya, Bu. Iya, silakan Nak Rizka. Jadi kesimpulannya karena produk bahan pewarna sintetis itu tidak baik begitu Bu. Jadi ada baiknya kita berupaya untuk mencari solusi yaitu berupa bahan pewarna alami dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar agar lebih baik untuk kesehatan kita. Iya, benar ya. Jadi lebih baik menggunakan bahan pewarna alami untuk kesehatan kita. Ada lagi ya. Terima kasih sudah mengeluarkan idenya benar ya. Jadi kita tarik kesimpulan secara garis besar mewakili teman-teman yang lain bahwa menggunakan bahan alami itu lebih baik daripada menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari pabrik atau bahan pewarna buatan ya. Ya, kemudian bahan pewarna buatan itu walaupun boleh digunakan, tetapi jika digunakan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, itu bisa berdampak negatif terhadap kesehatan kita, walaupun sekarang tidak dirasakan. Ya, nah itu yang sudah kita pelajari hari ini, itu yang bisa kita ambil manfaatnya. Jika harus diingat, tolong jangan apa yang kita pelajari hari ini itu dibiarkan saja, lewat saja, ya. Ambil setiap manfaat dari materi yang kita pelajari untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, itu sudah Ibu share soal-soal evaluasi untuk kalian kerjakan nanti minggu depan itu kita bahas sama-sama ya. Dan jangan lupa minggu depan itu minggu selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil produk yang kalian buat. Silakan kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan itu ditutup saja pelajaran hari ini. Mbak Yuna, itu pelajaran kita hari ini. Ya teman-teman, setelah kita selesaikan pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yuna. Jadi diingatkan lagi satu pesan dari Ibu sebelum mengakhiri pelajaran hari ini ya. Ada pewarna yang menarik belum tentu itu baik untuk kesehatan kita. Itu saja ya. Bu Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.